Baik, terima kasih untuk kesempatan yang Bapak berikan untuk kami pada hari ini beribadah bersama. Dan untuk itu saya dan teman-teman untuk bersama berdiri. Kita akan menyanyi satu pujian lagi dalam diam. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga kasih yang hati kami ulurkan. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lalu, sumber suka yang abadi, berisi namu menyertai. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus di kesempatan yang luar biasa ini Bapak. Pada saat ini kami berkumpul untuk memuji dan menggelarkan kebenaran nama Bapa, dan biarlah ibadah kami pada hari ini boleh terjadi dalam nama Yesus Kristus dan boleh berlangsung dari awal ke tengah dan berakhir dengan baik Bapak. Haleluya. Kita akan dengar satu pujian sabda abadi. Untuk itu teman-teman saya persilakan untuk Hidung jemaat 50-an sabda abadi. Sabdamu abadi, sumbangkan kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Baik, bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya persilakan untuk segera bertugas. Baik, saudara-saudara semua, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita sama-sama satu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami dalam menghadap hadirat-Nya Bapa, mengucap syukur atas segala yang Kau berbuat dalam kehidupan kami. Bapa yang maha baik, biasanya kami akan membaca firman kepada-Mu, memberkati kami dalam firman-Mu, agar apa yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari hanya berdasarkan dalam firman-Mu ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa, berfirmanlah kepada kami bersyukur Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudara semua, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Karena ada 14 ayat, kita akan sama-sama membaca berdirian. Saya membaca ayat pertama dan seterusnya, kemudian teman-teman bisa mengambil bagian untuk membacanya. Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 14, di bawah perikop Firaun bertindak untuk menghabiskan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali berkemah di depan pihak Hirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, pada turun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengajari mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitakan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita telah membiarkan
sedianya bangsa orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan seperti dipimpin oleh tangan yang menaikkan. Adapun orang Israel segala kuda dan sepeda Firaun, orang-orang yang kuda dan pasukan Firaun mengajar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berdoa di dekat laut, dekat pihak Hirot di depan Baal Sebon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampak orang Mesir bergerak menuju mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah kami tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gunung ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah, tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Tuhan akan berpegang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita hari ini dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 14. Tadi sudah kita baca bersama. Di sini saya mengambil tema Tuhan menyelamatkan. Ada yang bilang itu Tuhan itu mudah. Tiap ada masalah pasti Tuhan bantu sehingga kita dapat keluar dari masalah yang ada. Tapi seringkali malah kebalikan. Dalam kehidupan kita sering menghadapi tantangan, halangan silih berganti, tapi di satu sisi kita harus tetap taat. Nah, ada satu cerita saudara-saudara. Di satu tempat ada pelayan yang harus pergi melayani, tapi anaknya sedang dalam keadaan sakit. Terus ada suara Tuhan yang menyuruh supaya tetap pergi melayani, karena orang yang mau dilayani sangat membutuhkan pelayanan tersebut. Dia tetap pergi, teman-teman, tetap dia jalan dengan bersungguh-sungguh pergi melayani, kemudian pulang anaknya sudah sembuh. Nah, sama halnya dengan bacaan kita pada saat ini. Bacaan kita terambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran merujuk pada pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir, di mana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan setelah melalui proses yang panjang. Kitab ini ditulis oleh Musa dan masuk dalam salah satu kitab Pentateuch. Dalam bacaan ini, bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Namun Tuhan kembali mengeraskan hati Firaun, sehingga atas perintah Firaun, bangsa Mesir kembali mengajari bangsa Israel. Nah, bagai pekerjaan segala, bangsa Israel mulai ketakutan dan khawatir, akankah mereka selamat ataukah mereka akan kembali ke Mesir dan menjadi budak kembali di Mesir. Di tengah kekhawatiran mereka bersungguh-sungguh dan mulai menyalahkan Musa, bertanya-tanya, mengapa engkau membawa kami ke sini hanya untuk mati? Nah, yang jadi pertanyaan untuk kita semua, untuk apa semua ini? Apa maksud Tuhan di balik peristiwa tersebut? Hanya pada ayatnya yang keempat bagian akhir, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Allah yang menyatakan kemuliaannya sehingga orang Mesir tahu siapa Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Namun bukan hanya orang Mesir, tapi juga orang Israel semakin mengimani bahwa Allah yang membawa mereka adalah Allah yang luar biasa, dan hal ini terbukti bahwa Allah menyelamatkan bangsa Mesir dengan hal yang sangat luar biasa, dan bangsa Israel dapat selamat dari perjalanan bangsa Mesir. Tidak ada yang salah dari perintah Tuhan. Bagian kita hanya taat, karena di balik ketaatan kita pasti ada keselamatan dari Tuhan. Mari kita renungkan apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah taat dengan perintah Tuhan atau belum? Ataukah dalam kehidupan kita menghadapi masalah, kita bersungguh-sungguh sama seperti bangsa Israel, beribadah dan kemudian kita mengeluh dan bisa pada
Demikian firman Tuhan. Amin. Baik, untuk kita melanjutkan firman Tuhan, kita masuk pujian. Kami memuji bersama. Dan tiba saatnya kita akan sebagai sekolah. Mari kita terima kasih Bapak, terima kasih Yesus kami menuntut kepada yang melaksanakan Bapak. Kami telah mendengarkan dan kami meneruskan biar melakukan dan kehidupan kami adalah sasaran Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami, pendidikan kami, bangsa dan negara kami, semuanya yang ada, mari yang memberkati kami dan segala masa depan kami, dan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, amin. Kita akan pujian doa Yabus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Salah satu dan Tuhan terima kasih Yesus untuk kami dari awal ibadah kami hingga berakhir dengan kembali Bapa. Mari Engkau terus memberkati kami mulai dari saat ini sampai saat ini. Haleluya. 1, 2, 3, salam.